Shalom, terima kasih sudah meluangkan waktu sejenak di tengah kesibukan Anda untuk duduk, dengarkan, serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa agar waktu ini menjadi waktu yang menyegarkan bagi jiwa Anda. Topik renungan kita sepanjang minggu ini adalah keadilan Allah mengungkapkan kebenaran. Bagian firman Tuhan yang menjadi fokus perenungan kita adalah Roma 3 ayat 25 sampai 26. Terjemahan baru yang berbunyi demikian. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian melalui iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan kebenarannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bayangkan seorang hakim di pengadilan dunia yang sedang mengadili seorang pembunuh sadis. Bukti sudah lengkap. CCTV merekam semuanya. Namun, tiba-tiba hakim itu mengetuk palu dan berkata, "Karena saya adalah hakim yang sangat baik hati, saya membebaskan kamu tanpa hukuman sedikit pun. Silakan pulang." Apa reaksi kita? Apakah kita akan memuji hakim itu sebagai orang baik? Tentu tidak. Kita akan marah besar. Kita akan menyebutnya hakim yang korup, tidak adil dan perusak hukum. John Piper pernah melontarkan pemikiran yang tajam. Salib bukan sekedar bukti bahwa kita berharga bagi Allah. Lebih dari itu, salib adalah bukti bahwa keadilan Allah itu berharga bagi Allah sendiri. Mari kita lihat catatan dalam Alkitab untuk memahaminya. Ingat Raja Daud, dia bersinah dan membunuh. Menurut hukum, dia harus mati. Tapi Tuhan berkata, "Engkau tidak akan mati." Daud diampuni. Pertanyaannya, mana perginya dosa Daud? Apakah Tuhan sekedar menyapu dosa itu ke bawah karpet? Jika Tuhan mengampuni begitu saja tanpa ada hukuman, maka dia sedang mengkompromikan integritasnya. Keadilannya dipertanyakan. Disinilah Roma 3 ayat 25 sampai 26 memberikan jawaban yang melegakan sekaligus menggentarkan. Paulus menjelaskan bahwa Kristus ditentukan menjadi jalan pendamaian. Tujuannya untuk menunjukkan kebenaran. Tuhan tidak bisa membiarkan nama baiknya tercemar. Dia tidak bisa membiarkan alam semesta berpikir bahwa dia tidak peduli pada dosa. Maka di Bukit Golgota Tuhan melakukan sesuatu yang mengejutkan. Murka yang seharusnya menimpa Daud, Abraham, dan kita semua akhirnya ditumpahkan sepenuhnya ke dalam cawan penderitaan Yesus Kristus. Di kayu salib Allah membuktikan integritasnya. Dia tidak kompromi. Dosa tetap dihukum dengan nyawa anaknya. Dia tetap kasih. Hukuman itu tidak jatuh pada kita. Jadi, keselamatan kita bukan karena Allah melupakan keadilan demi kasih. Melainkan Allah memuaskan keadilan untuk menyatakan kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyadari betapa mahalnya harga yang dibayar Yesus untuk menegakkan keadilan itu, bagaimana seharusnya kita menjalani hidup hari ini? Ada dua hal praktis yang bisa kita lakukan. Yang pertama, berhenti bermain-main dengan dosa. Jika Allah saja rela meremukkan anaknya sendiri demi tidak mengkompromikan dosa, betapa bodohnya kita jika masih menganggap dosa sebagai hal sepele. Jangan salah gunakan anugerah. Setiap kali kita sengaja berbuat dosa, kita seolah sedang meremehkan integritas Allah yang dipertahankan mati-matian di kayu salib.
Mari hidup takut akan Tuhan. Bukan karena takut dihukum, tapi karena kagum akan kekudusannya. Yang kedua, temukan rasa aman yang pasti. Berhentilah cemas apakah Tuhan masih marah pada dosa masa lalu kita. Jika kita sudah di dalam Kristus, keadilan Allah justru menjadi jaminan kita. Tuhan tidak akan menuntut pembayaran 2 kali, sekali pada Yesus dan sekali pada kita. Itu tidak adil. Keadilan Allah yang dulu menakutkan, kini menjadi jaminan bahwa keselamatan kita aman dan lunas. Mari kita merenungkan sejenak. Sebagai orang yang telah dibenarkan melalui harga yang sangat mahal, hal konkret apa yang akan saya lakukan minggu ini sebagai bentuk takut akan Tuhan dan rasa syukur atas integritasnya yang menyelamatkan saya? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena di kayu salib Engkau telah menjadi jalan pendamaian bagi kami. Terima kasih karena Engkau bersedia meminum cawan murka yang seharusnya menjadi bagian kami, agar keadilan Allah dipuaskan dan kasih Allah dapat dinyatakan kepada kami tanpa mengorbankan integritas-Mu. Tuhan Yesus, berikanlah kami ketenangan dan rasa aman yang pasti, bahwa di dalam Engkau hukuman kami sudah selesai. Kami tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang ketakutan, melainkan di dalam kemerdekaan sebagai anak-anak yang telah dibenarkan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini boleh menuntun langkah kita sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa lagi dalam renungan kita bersama esok hari. Tuhan Yesus memberkati.